Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jalil dari Prodi Akuntansi Perpajakan dengan NIM 2262302001. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya mengenai praktikum akuntansi keuangan menengah. Nah, di kesempatan kali ini semoga teman-teman bisa memahami apa itu praktikum akuntansi keuangan dan bagaimana akuntansi keuangan tersebut. Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini ada persediaan dalam akuntansi perpajakan. Persediaan merupakan aset yang penting dalam berbagai jenis bisnis, baik perdagangan, manufaktur, maupun jasa. Memahami konsep persediaan atau persediaan, jenis, dan sistem pencatatannya sangat penting untuk mengelola aset ini secara efektif. Nah, selanjutnya, nih di sini ada pengertian persediaan. Di pengertian ini ada beberapa pendapat atau pengertian dari berbagai bidang seperti dari IAI 2007 yang berbunyi persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal termasuk barang dagang, barang jadi, barang dalam proses, bahan baku dan perlengkapan. Nah, sedangkan dari peraturan pemerintah RI nomor 71 tahun 2010, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang yang dijual untuk diserahkan untuk pelayanan masyarakat. Nah, berarti dalam artian yang poin kedua ini hanya untuk pemerintah. Nah, yang ketiga ada dari PSAK nomor 14 revisi 2008. Persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pembelian jasa. Nah, dari topik awal dan akhir ini kemungkinan hampir sama, yang hanya membedakan itu dari poin yang kedua. Oke, next kita ada jenis persediaan. Nah, di jenis ini kita ada kebagi tiga. Nah, yang pertama ada bahan baku dan bahan perlengkapan, yaitu bahan baku langsung dapat diidentifikasi dalam produk seperti kayu untuk lamari, sedangkan bahan baku perlengkapan tidak dapat diidentifikasi seperti minyak pelumas. Nah, selanjutnya ada barang dalam pengolahan. Nah, barang pengolahan yang masih dalam tahapan penyelesaian membutuhkan tambahan pekerjaan, biaya tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya. Yang ketiga ada barang jadi. Nah, barang yang telah selesai diolah dan siap dijual, semua biaya bahan baku, tenaga kerja dan tidak langsung telah dibebankan. Oke, selanjutnya ada sistem pencatatan persediaan. Nah, di sini ada dua sistem. Yang pertama ada sistem periodik, yaitu sistem ini sering disebut dengan sistem investasi fisik atau stock overnight. Persediaan barang dagang tidak langsung dicatat, so terjadi transaksi pencatatan dilakukan pada akhir periode. Nah, yang kedua ada sistem perpetual. Sistem perpetual mencatat persediaan secara terus-menerus tanpa melakukan investasi fisik atau stock of name. Setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu atau catatan persediaan, sehingga perhitungan HPP akan bisa diketahui tanpa melakukan penghitungan fisik. Berarti kalau misalkan seperti itu, cara yang kedua ini bisa disimpulkan menghitungnya melalui kartu ataupun catatan, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal yang teman-teman ataupun kita semua bisa pelajari untuk selanjutnya. Yaitu di sini soalnya persediaan awal 10 Maret 800 unit, Rp 10.000. Penjualan 14 Maret 200 unit, Rp
12.000. Penjualan 18 Maret 300 unit Rp 12.000. Nah, pembelian di tanggal 20 Maret ada 500 unit Rp 11.000. Penjualan 24 Maret ada 200 unit Rp 13.000. Pembelian di 29 Maret ada 900 unit Rp 12.000. Nah, di sini ada metode yang harus kita selesaikan untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu gunakan metode perpetual average untuk menjawabnya. Berarti kita menggunakan metode yang perpetual tadi, yang ini teman-teman. Nah, selanjutnya berarti kita langsung ke penyelesaian ya. Nah, metode perpetual. Di sini kita ada tabel yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu tanggal 10 Maret persediaan awal 800 unit dan 10.000 harga perolehannya. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat sendiri di sini ada tabel yang hampir sama seperti soal yang tadi. Nah, jadi soal ini kita masukkan ke tabel, dibikin tabel seperti ini. Itu. Nah, setelah ini habis ini kita langsung ke cara perhitungan. Oke, langsung kita ke perhitungan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada berbentuk tabel yang bisa mencari solusi untuk kita menghitung soal tadi. Di tanggal 10 persediaan ada 800 unit dan hasil perolehan ada 10.000 dan totalnya 8 juta. Di tanggal 14 penjualan ada 200 unit, hasil perolehannya ada 10.000 dan totalnya ada 2 juta. Nah, dan sisa persediaannya ada 600 unit, hasil perolehannya 10.000 dan totalnya ada 6 juta, teman-teman. Nah, di tanggal selanjutnya di tanggal 18 eh, pokok penjualannya ada 300 unit, ada hasil perolehannya ada 100 10 maaf, ada 10.000 dan totalnya ada 3 juta. Nah, sisa persediaannya ada di 300 unit dan hasil perolehannya ada 10.000 dan totalnya ada 3 juta. Nah, oke, di tanggal 20 ada 500 unit dan hasil perolehannya ada 11.000. Itu di pembelian ya teman-teman, dan totalnya ada 5.500.000. Nah, sisa persediaannya ada di 800 dan hasil perolehannya ada 10.625 dan totalnya ada 8.500.000. Nah, di tanggal 24 pokok penjualannya itu ada 200 unit dan hasil perolehannya ada 10.625 dan totalnya ada 2.125.000. Nah, hasil sisa persediaannya di 600 unit dan hasil perolehannya ada 10.625 dan totalnya di 6.375.000. Di tanggal 29 pembelian ada 900 unit dan hasil perolehannya ada 12.000 dan totalnya di 10.800.000. Nah, dan sisa persediaannya di 900 unit, HP-nya 11.450 dan totalnya ada 10.305.000. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di sini ada 18 Maret. Di tanggal 18 Maret 300 unit persediaan kali 10.000 sama dengan HP-nya hasil perolehannya itu 3 juta dan di tanggal 20 Maret pembelian 500 unit kali 11.000 hasil perolehannya di 5.500.000 dan 800 unit. Oke. Jadi ini 800 unit ini kita tambahin dari 300 unit ditambah 500 sama dengan 800. Nah, dan jumlahnya yang tadi dari hasil perolehannya itu di 3 juta ditambah 5.500.000 teman-teman. Jadinya hasilnya 8.500.000. Nah, 8.500.000 ini dibagi 800 sama dengan 10.625 sekian lah. Terus di tanggal 24
persediaan 600 unit dikali 10.625 dan hasil perolehannya di 637 6 juta, maaf ya teman-teman, di 6 juta 375.000. Nah, di tanggal 29 kita 29 Maret pembelian 900 unit kali 11.000 dan hasil perolehannya itu di 10 juta 800 teman-teman. Nah, di sini, nah, dan ini 1.500 ini seperti yang di atas tadi, di 300 tambah 500 berarti ini kita 600 ditambah 900 unit teman-teman. Jadi hasilnya 1.500. Begitupun jumlah hasil perolehannya teman-teman di 6.375.000 ditambah 10.800.000 teman-teman, berarti jumlahnya di 17.175.000. Nah, selanjutnya itu 17 juta itu dibagi 150 1.500 jadinya 11.450 teman-teman. Nah, ya, maaf, jadi 11.450. Nah, terus eh, setiap pembelian dihitung harga harga baru ataupun harga perolehan. Jadi kemungkinan sekian dari saya penjelasan atau pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairun nas tanpa linas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.